Halo, welcome back guys, kita jumpa lagi. Nah, sekarang kita akan bahas petikan cabai rawit lokal Salo 2 kita yang ketiga ya. Jadi cabai ini tuh yang kita rawat dulu dengan menggunakan metode semi organik. Sekarang kita sudah sampai ke petikan yang ketiga usia 107 hari. Jadi petikan ketiga ini jaraknya agak lama ya dari petikan yang kedua, sekitar 9 hari. Karena petikan ketiga ini waktu itu kita lakukan di pertengahan bulan Ramadan, dan waktu itu harga cabai itu sudah mulai turun ya, sudah mulai murah. Bahkan sampai hari ini tuh harga cabai rawit masih sangat murah. Untuk daerah ya, Luwu Utara dan sekitarnya harga cabai rawit itu hanya sekitar 10.000 atau 12.000 per kilo. Harga yang sangat murah ya. Bahkan di beberapa kabupaten di wilayah Sulawesi Selatan itu harga cabai rawit hanya sekitar 5.000 dan 8.000 per kilo. Dan bagi petani harga di bawah 10.000 itu sudah tidak bisa untung lagi ya. Jadi untuk sekarang ini petani cabai banyak yang merugi, banyak yang mengeluh. Dan keadaan harga cabai yang sangat murah ini tuh sebenarnya sudah berlangsung sejak awal bulan Ramadan lalu, dan sampai sekarang ini masih sangat murah ya. Padahal untuk di daerah kami ini, masyarakat Luwu Utara itu adalah masyarakat yang mencintai makanan pedas dan tidak bisa makan kalau tidak ada cabai. Jadi kenapa bisa harganya sampai semurah ini? Itu kemungkinannya ada dua. Produksi cabai rawit saat ini sangat melimpah. Rata-rata petani itu berhasil dengan tanaman cabainya, atau memang daya beli masyarakat kita yang menurun. Jadi memang untuk harga cabai rawit ini itu bergantung sepenuhnya ke mekanisme pasar, bergantung seberapa banyak permintaan dan seberapa banyak penawaran. Jadi mungkin saja harga cabai rawit ini tuh murah sampai hari ini karena aktivitas ekonomi pasca lebaran ini tuh belum sepenuhnya pulih. Warung-warung masih banyak yang tutup, sekolah juga baru buka ya hari ini. Ibu-ibu juga belum banyak yang belanja ke pasar. Dan mungkin saja beberapa minggu ke depan ya, seiring dengan kembali normalnya kegiatan ekonomi masyarakat, harga cabai juga sudah mulai naik lagi. Nah oke guys, mari kita balik lagi ke tanaman cabai rawit lokal Salo 2 kita ini. Jadi sekarang ini kita sudah melakukan petikan yang ketiga. Nah dari awal cabai ini tuh kita rawat sampai sekarang kita sudah petik yang ketiga kalinya ini. Kita hanya menghabiskan biaya untuk perawatan cabai ini tuh sekitar 1 juta rupiah. Biaya yang lumayan sedikit untuk merawat tanaman cabai yang berjumlah kurang lebih 750 pohon. Dan biaya yang paling besar kita keluarkan itu untuk membeli mulsa sebanyak 400.000, kemudian kita beli pupuk Ponska itu 135.000, dan kapur dolomit 65.000 satu sak, dan sisanya itu kita pakai beli fungisida, insek, dan juga pupuk daun lainnya. Jadi jika ditotal semuanya itu hanya sekitar 1 jutaan. Menurut kami ini adalah biaya yang murah karena cabai kita ini tuh jumlahnya juga tidak sedikit ya, 750 pohon itu banyak. Hanya saja tanaman cabai kita ini tuh kita tanam bertahap ya. Jadi ada yang sudah berbuah sekarang ini yang sudah kita petik, ada yang belum berbuah, usianya itu baru 2 bulan lebih. Jadi yang baru bisa kita petik sekarang ini hanya sekitar 350 pohon atau yang 8 baris ini ya. Sisanya itu atau cabai yang berada di balik pohon pisang ini belum ada yang bisa kita petik ya, karena baru belajar berbuah, usianya juga kan baru 2 bulan lebih. Pola perawatan yang kita lakukan dan jenis pupuk dan obat-obatan yang kita pakai itu sama. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, buahnya belum ada yang matang. Nah sekarang ini kita sementara petik buah yang bagus untuk kita jadikan bibit. Nah beberapa teman kita ada yang bertanya berapa jarak tanam yang bagus untuk cabai rawit lokal Salo 2 ini. Jadi menurut kami jarak tanam yang ideal itu adalah sekitar 70 kali 50 cm atau 80 kali 50 cm untuk yang 2 jalur ya.
Sementara cabai kami ini tuh kita tanam satu jalur dengan jarak 40 cm per pohon, dan itu menurut kami sangat padat, sangat rapat ya. Akhirnya tanaman cabai kita tidak bisa terlalu berkembang lebih besar lagi karena sudah sesak. Jadi teman-teman yang mau tanam jenis cabai rawit Salo 2 ini pakai jarak tanam 70 x 50 atau 80 x 50 cm. Dan jarak antar bedengannya itu beri sekitar 1 meter, karena figur dari tanaman cabai lokal Salo 2 ini tuh sebenarnya sangat tinggi dan juga berdahan sangat banyak. Hanya saja cabai kami ini tuh kita tanam terlalu rapat, meskipun hanya satu baris, tapi tetap saja ini tuh sesak. Akhirnya tanaman cabai kita tidak bisa terlalu berkembang lebih besar lagi. Nah, ini adalah buah cabai yang sudah kita pilih ya tadi dan siap untuk kita jadikan bibit. Jumlahnya itu tidak terlalu banyak, ini tuh kalau kita timbang tidak sampai 1 kilo. Dan memang setiap minggunya itu kita bikin bibit tidak terlalu banyak ya, karena kita takut nanti bibitnya menumpuk. Dan pagi ini tuh kita kedatangan salah satu teman yang datang ke kebun cabai kita ini untuk ambil bibit sendiri. Jadi dia datang ambil sendiri bibitnya, pilih sendiri bibit yang dia suka. Nah, kita lanjut lagi petik-petiknya. Jadi meskipun untuk saat ini harga cabai rawit itu masih sangat murah, dan jujur saja kami juga ikut linglung dengan harga yang murah ini, tapi di satu sisi kita juga sangat senang ya, setiap hari kita datang dan melihat kondisi tanaman cabai kita yang sehat dan berbuah banyak seperti ini. Itu juga sudah cukup membuat hati kita itu senang. Jadi sebagai petani, pada saat kita sudah panen ini, kebahagiaan yang kita dapat itu double. Jadi dari melihat tanaman cabai kita yang sehat dan buahnya banyak, kemudian saat panen seperti ini kita juga sudah bisa menikmati hasil jerih payah kita selama berbulan-bulan ini. Nah, ini dia yang sudah berhasil kita petik dari tadi pagi ya. Kita akan timbang berapa banyak yang berhasil kita dapat di petikan yang ketiga ini. Nah, ini dia setelah kita timbang beratnya itu kurang lebih 8 kilo. Jadi untuk petikan yang ketiga ini kita dapat itu 8 kilo dikali 12.000. Ya seperti itulah. Sore harinya kita lanjut lagi melakukan perawatan ya guys. Kali ini kita akan spray dengan pupuk MKP atau pupuk kalium. Dosis yang kita pakai itu masih 3 sendok untuk satu tangki. Dan kali ini kita akan campur juga dengan insektisida Propolis. Dosisnya ini tuh kurang lebih 5 mili ya. Dan sampai di sini untuk video kita hari ini. Kita akan jumpa lagi di video kami yang lain.